Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal ujian tengah semester yang telah dilaksanakan di pekan kemarin. Ya, ini adalah pembahasan soalnya untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Oleh karena itu, mari kita saksikan pembahasan soal ujian tengah semester berikut ini. Oke, sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu soalnya, kita ambil dari soal ujian tengah semester ya. Oke, dah di sini ada. Nah, ini soal UTS-nya semester ganjil 2020-2021. Oke, ini kita lihat terlebih dahulu nomor 1 ya. Kita ambil ini. Oke. Akan di papan tulis saja. Ya, kita perbesar dulu. Nah, oke, kita sudah punya soal nomor 1 di sini. Soalnya adalah kita punya matriks ya. Di sini ada matriks A. Kemudian dengan menggunakan operasi baris elementer, kita diminta untuk menentukan bentuk dari inverse matriks A. Oke, berarti kan yang pertama ini A, idenya itu adalah apa? Kita bikin matriks tersebut menjadi matriks yang diperluas dengan matriks identitas, begitu kan? Kemudian kita akan melakukan operasi baris elementer di sini. Ya, lalu nanti dari situ kita akan melihat bahwa A itu kalau berhasil dia akan menjadi suatu identitas ya. Kemudian kalau ini berhasil dia menjadi identitas, maka yang identitas ini dia akan otomatis menjadi A inverse-nya. Nah, seperti ini ide dari pencarian matriks inverse dari A ya. Oke, kita langsung saja. Kita punya A, di sini ada 4, kemudian 5, kemudian 0. Ini ada 11, 1, 2. Nah, kemudian ada 1, 5, 2. Oke, ini kita susun bersama-sama dengan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0. Di sini 0, 0, 1. Oke, kita sekarang akan membuat satu utama di baris pertama. Di sini baris ketiga ada 1, berarti kita tukar saja. Di situ baris ketiga kita tukar dengan baris pertama. Maka yang terjadi di sini adalah 1, 5, 2. Kemudian ini 0, 0, 1 ya. Ini baris ketiga, baris pertamanya pindah ke baris ketiga 4, 5, 0. Kemudian ini 1, 0, 0. Oke. Baris keduanya tetap tidak ada perubahan. Di sini 0, 1, 0. Oke. Nah, kita sekarang kita tarik aja ke sini ya. Nah, kita sekarang akan membuat 0 ya. Ini akan membuat 0 di bawah satu utama. Di sini satu utamanya 1 di sini, terus kita nolkan 11 dan kita nolkan juga 4. Oke, berarti kita langsung dua operasi di sini, min 11 kali baris pertama ya, karena satu utama dari baris pertama ditambah dengan baris kedua. Nah, ini akan mengubah kondisi baris kedua. Terus yang ini berarti min 4 kali baris pertama ditambah dengan baris ketiga. Ini akan merubah baris ketiga. Jadi nanti yang ini 0. Oke, ini 1, 5, 2. Kemudian ini ada 0, 0, 1 ya. Ini. Nah, kita kotret aja bagian ini ya. Kita kotret min 11 kali baris pertama. Min 11 kali baris pertama. Kita kotret seperti ini saja. Ini kita tarik ke sini. Oke, min 11 kali baris pertama. Berarti baris pertamanya ini ya. Jadi min 11. Kemudian min 55. Kemudian min 22. Nah, gitu. Terus yang ini 0 tetap 0. 0 juga. Oke, ini ada di sini ya. Ini nggak kelihatan. Oke. Nah, seperti ini aja. Oke, di 0 juga. Terus min 11.
Oke, ini ada baris kedua ya. Ini baris keduanya berapa? Baris keduanya yang ini adalah 11. Kemudian 1, kemudian 2, kemudian 0, 1, 0. Oke, kalau kita jumlahkan berarti kita punya 0 ya. Kemudian ini ada minus 54 ya. Kemudian minus 20, kemudian 0, kemudian ini 1, kemudian min 11. Oke, kita pindahkan aja ke sini di baris kedua. 0, minus 54, minus 20, kemudian ini 0, 1, min 11. Oke. Lalu untuk operasi berikutnya yang mengubah baris ketiga, kita punya apa? Minus 4 kali baris pertama. Kita kotret saja biar kelihatan. Min 4 kali baris pertama. Di sini baris pertamanya 152, jadi kali min 4, ya jadinya berapa? Min 4, kemudian minus 20, kemudian minus 8, ya, kemudian 0, 0, min 4. Lalu yang baris ketiganya itu adalah 4, 5, 0, 1, 0, 0. Kalau kita jumlahkan di sini yang ini 0, berarti ini minus 15 ya. Kemudian ini min 8, ini 1, ini 0, ini min 4. Oke, kita pindahkan aja ke baris ketiga. 0, minus 15, terus minus 8, lalu 1, kemudian 0, lalu min 4. Oke. Ya. Ini kita udah punya 0 di bawah 1 utama. Sekarang kita akan membuat Membuat 1 utama di baris kedua. Oke, ini ada 1 utama di baris kedua, ada min 54. Kita kalikan aja dengan negatif 1/54. Ya, nggak apa-apa, kita akan berurusan dengan pecahan. Kita cobain. Min 1/54 baris kali baris kedua ya. Jadi operasinya. Oke. Jadi baris kedua itu nanti akan berubah. Ini 152 untuk baris pertama tidak ada perubahan. Ini 001. Kemudian apalagi yang baris ketiga juga tidak berubah. Ya, ini minus 8, 1, 0, min 4. Ya. Ini baris kedua yang berubah, yang ini 0 kali ini jadi 1 ya, udah punya 1 utama sekarang. Ini jadinya 20/54. Oke, dengan pecahan kita berurusan 0. Lalu yang ini min 1/54. Kemudian ini 11/54. Oke. Nah, lalu berikutnya ini kita naikkan aja. Ya, oke. Nah, ini berarti kita akan menolkan ini ya, 15 ya. Bagaimana caranya? Berarti kita buat di sini 15 kali baris kedua ya, ditambah dengan baris ketiga. Jadi nanti baris ketiga akan berubah. Baris pertama tidak ada perubahan, kita tulis saja, tulis ulang. Terus 001 di situ tidak berubah juga. Kemudian 01 ini baris ketiga tidak berubah, 20/54 bisa disederhanakan sebetulnya. Ini 0, nanti kita sederhanakan ya. Ini 1/54, ini 11/54. Oke. Nah, berarti ini 15 baris kedua. Oke, kita tulis di sini. Di sini lebih atas saja. 15 kali baris kedua berapa? Yang ini 0, kemudian yang ini 15 ya kali baris kedua ya. Terus yang ini berarti jadinya berapa? 15 dikali 20 dibagi dengan 50. Sorry, itu ada coretan, kita hapus dulu. Oh, ini jadi segitiga ya. Oke, kita hapus, buang ini. Nah, jadi yang ini berarti jadinya berapa? 15 ya dikali berapa? 20. Ya, kita buat seperti ini aja, bagi 54. Oke. Lalu yang ini 0 kalau dikali baris kedua, terus yang ini ada minus 15/54. Lalu yang ini ada 15 dikali 11 dibagi dengan 54. Oke, ini ada baris ketiganya.
baris ketiganya, yaitu di sini 0, kemudian ini ada minus 15, kemudian ini ada minus 8, kemudian ada 1, ada 0, ada min 4. Oke, kalau kita jumlahkan, yang ini akan menjadi 0, yang ini juga 0 ya. Terus yang ini sekarang 15 kali 20 dibagi 54 ya, dikurangi dengan min 8, berarti kalau min 8 kita ubah ke min 15 kali 20 dibagi 54 ditambah atau ditambah dengan min 8 kali 54 dibagi dengan 54. Ya, ini kan jadi min 8 ya. Ini disamakan penyebut. Yang ini kalau dikalikan jadi min 300. Yang ini 8 kali 5 40 jadi 400. 432. Oke, berarti ini adalah min 132. Sorry, ini tidak min, ini 15 jadi 300 saja, jadi min 132 per 54. Oke, jadi kita punya di sini min 132 per 54. Ya. Kemudian yang ini 0 tambah 1, 1 tetap, yang ini juga tetap, min 15 per 54, kemudian yang ini 15 kali 11, itu berarti 165 ya. Jadi saya tulis di sini berarti 165 dibagi dengan 54 dikurangi di sini 4 kali 54 kali ini dibagi dengan 54. Oke, ini 4 kali 5 20. 200 berarti 216 ya. Berarti kalau dikurangi 165 itu ada negatif karena ini lebih kecil, jadi negatif 51 per 54. Jadi min 51 per 54. Oke, berarti kita sudah punya baris ketiganya. Di sini 0, kemudian ini 0, ini min 132 per 54. Kemudian ini berapa? 1 ya. Terus ini ada min 15 per 54. Lalu yang ini adalah min 51 per 54. Oke. Nah, ini ada pecahan yang mungkin kita bisa buat dalam bentuk sederhana agar nanti perhitungannya dia menjadi Dia perhitungannya akan menjadi kecil gitu angka-angkanya. Oleh karena itu kita coba ini sederhanakan saja. Yang ini bentuknya kita ubah. Ini bukan operasi baris elementer, ini hanya mengubah bagian ini ya. 20 per 54 itu kan bisa diubah ya. Oke, ini 1, 52, kemudian ini 0, ini 0, ini 1. Nah, ini kita ubah 20 per 54 itu kalau kita bagi 2 jadi berapa? 0, 1 ya, ini 20 kalau bagi 2 berarti 10 dibagi 54 dibagi 2 itu adalah 27 ya. Kemudian ini 0, ini tetap nggak bisa disederhanakan. Kemudian 11 per 54 juga tetap ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, berarti yang berikutnya di sini ada 0, kemudian 0 ini min 132. Disederhanakan dibagi berapa? Ya, dibagi di sini 6 kali ya. Oke, 6 berarti ini yang 54-nya 54 bagi 6-nya berapa? 9 ya. 9. Ya, betul 9. Terus ini min 132 jadinya minus 22. Oke. Min 22. Min 22 ini 1 nggak ada perubahan. Ini bisa juga ini menjadi min berapa? Min 5 per 18 ya. Kita bagi 3 di situ keduanya. Kemudian yang ini min 51 bagi berapa? Bagi juga sama bagi 3 ya. Jadinya ini min 17 kalau bagi 3, ini min 17, yang ini 18. Oke. Nah, ini udah cukup kecil sepertinya angka-angkanya. Jadi kita bisa kita bisa operasikan OBE-nya dengan angka-angka yang mungkin saja bisa membantu ya. Ini lebih diperkecil. Oke. Nah, tujuan kita berikutnya adalah apa? Kita membuat, ya ini sama aja ya.
kita membuat satu utama di baris ketiga. Oke lah, berarti ini dengan pecahan juga, tapi ini nggak terlalu besar, jadinya kita kalikan ini dengan min 9 per 22 kali baris ketiga ya. Nanti ini kita akan memperoleh apa? Ini baris pertama nggak ada masalah, 152 nggak ada perubahan maksudnya. Kemudian 0, 01 nggak ada berubah baris pertama, begitupun dengan baris kedua 0, 1, kemudian ini 10 per 27 tidak berubah, kemudian ini 0, ya ini 0, ini min 100, 1 per 54, kemudian yang ini 11 per 54 tetap. Nah, tinggal baris ketiganya sekarang ini 0, ini 0. Nah, ini min 22, ini langsung aja ya, min 22 ini berarti ke sini 1 jadinya. Ini 1, kemudian yang ini jadi min 9 per 22. Ya. Kemudian yang ini berapa? Min 9 dikali, oke ini kalau saya hitung min 9 dikali min 5, yang ini min 9 per 22. Yang ini dibagi dengan berapa? 18. Nah, ini kan ada 18. Ini bisa dicoret dengan ini. Ini berarti tinggal sisa 2. Ya, berarti min 5. Ya, min 5 itu ya nggak ada berubah ya. Ini min 5 per 44 jadinya. Oh, ini min dengan min. Jadi plus jadi 5 per 44. Di sini ada 5 per 44. Oke. Lalu yang ini berarti berapa? Min 17, min 17 per 18 dikali min 9 per berapa? 22 ya. 22. Oke, ini juga sama, ini bisa dicoret, ini sisa 2, berarti ini 44. 44 ini jadi positif, jadi 17 per 44. Oke, ini 17 per 44. Oke. Nah, kita sekarang sudah punya satu utama di baris ketiga. Tinggal berikutnya adalah membuat 0 untuk semua kolom yang mempunyai satu utama. Yaitu di sini ada 10 per 27. Ya, ini ada 2 juga. Berarti kita lakukan operasi mundur dari sini. Kita punya untuk mengenolkan berapa? 10 per 27 berarti kita buat minnya. Min 10 per 27 dikali baris ketiga ya, ditambah dengan baris kedua. Ini kita sekalian dengan 2 aja operasinya. Yang ini 2, berarti 2 itu min 2 ya. Min 2 kali baris ketiga ditambah dengan baris ke berapa? Pertama ini ya, baris pertama. Oke. Jadi baris pertama dengan baris kedua itu berubah. Baris ketiganya tidak, ini 0, 0, 1, ini baris ketiga udah final berarti ini. Ini ya, ujungnya min 9 per 22, berarti terus ada 5 per 44, kemudian ada 17 per 44. Oke, nah dari sini baris kedua kalau kita lihat ke sini kita potret min 10 per 27 kali baris ketiga. Ini jadinya berapa? Yang ini tentu 0, kemudian ini 0, kemudian ini jadi min 10 per 27. Lalu yang ini menjadi berapa? 90 ya. 90 per 22 kali 27. Biarin gini dulu aja, nanti barangkali ada yang bisa dicoret. Ini kita geser. Oke. Terus yang ini berarti berapa? 10 kali 5 jadi 50, min 50, min 50 dibagi dengan berapa? 27 ya 27 dikali 44 ya. 44. Lalu yang ini 170 jadinya min 170 dibagi dengan 27 kali 44. Oke. Nah, sekarang baris keduanya. Baris keduanya di situ isinya ada berapa? 0, kemudian ada 1, kemudian ada 10 per 27, kemudian ada di sini 0 lagi. Kemudian di sini ada min 1 per 54. Oke. Terus ada di sini 11 per 54. Oke, kita coba jumlahkan.
Ini kita jumlahkan jadinya yang ini 0 gampang, terus yang ini 0 tambah 1 ini 1. Ini tinggal yang ini 0. Nah, tinggal yang ini oke, ini 90 per 22 kali 27 ya. Jadi kalau kita lihat ini bisa disederhanakan langsung aja ya. Ini 90. 90 itu tadi berapa? Min 10. Padahal ya tadi jangan dulu diubah ya. Jangan dulu dikalikan. Ini min 10. Yang ini berapa? 22 dikali 27. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. 22 itu kalau dibagi 2 ini jadinya berapa? 12. Ya, 11 ya. Dibagi 2 ini 11, terus yang ini berarti jadinya berapa? 5 ya. Terus yang ini 9, oke ini bisa nih, 9 27, ini kalau dibagi 3 jadinya 3, yang ini bagi 3 jadinya berapa? Bentar, ini kalau dibagi 9 aja ya, 9 kali 3 kan ya. Oke, ini berarti jadinya kita punya 3 di sini ya, yang ini berarti bagi 9. Oke, 9 kali 3 ini 27, jadinya di sini kita punya min 5 per, ya ini 90 per, bukan min ya, ini oke, ini minnya di sini, jadi ada lagi ya, jadi di sini, sebentar, kali baris ke, ini min 10 kali baris ketiga, oh 22 bukan 27 ya, oh iya, 27-nya dari 10 per 27, 9 dari, oke benar. Ini jadinya min, jadi min 5, ini min 1, jadinya ini 11, jadi min kali min plus, jadi 5 per 33 di sini. Oke, kita punya 5 per 33, lalu yang ini min 50 juga sama kalau kita hitung, jadinya seperti ini ya. Kalau kita sederhanakan ini min 10, harusnya tadi jangan dikalikan aja ya. Min 10 kali 5, yang ini min 10-nya per 27, 5 per 44 ya. Ini bisa dibagi dengan ini jadi berapa? 2 ya. Ini bagi 2 jadi 5, yang ini jadi berapa? 11. Bagi berapa tadi? Bagi 2 jadi 22 ya. Ya, ini jadi 22. Udah ya. Ini jadinya berarti min berapa itu ya? Sebentar, min ini kali 5 per 44 ya. Oke, oh sorry, ini berarti belum selesai ya, ini dikurangi dengan 1 per 54 ya, berarti ini ditambah dengan min 1 per 54. Oke, jadi yang ini adalah berapa jadinya? Yang ini adalah min 25 per 27 kali 22, begitu aja ya, min 1 per 54. Oke, 1 per 54 itu kalau kita hitung, oke, ini mungkin membingungkan metode saya ya. Oke, ini saya selalu ngitung, nggak pernah ngitung pakai dihitung langsung kayak gitu ya. Jadi biar ada yang disederhanakan, jadi kita buat seperti ini aja, saya tulis-tuliskan ya. 27 dikali 22 dikurangi, ini kalau kita pecah 154 itu kan 27 kali 2. Nah, ini berarti ada 27. Ini ada 27 ya. Berarti kita bisa buat yang ini tetap, kita samakan penyebutnya jadi 27 kali 22 ya. Ini 27 kali 22. Berarti yang ini tetap minus 25. Nah, yang ini yang 1 itu kan butuh berapa? Ke sini 22 dengan 2 butuh 11 jadi min 11. Oke, jadi di sini kalau kita hitung adalah min 36 dibagi dengan 27 kali 22. Ya. 36 itu kan ada 9-nya ya. Kalau kita lihat 9 dengan ini 27 bagi 93, ini bagi 94. Oke. Berarti di sini 4 bisa dibagi dengan 22 ya kan. Jadi sisa di sini 2, kalau bagi 2 yang ini 11. Jadi kita punya di sini min 2 per 3 kali 11, 33. Oke, jadi ini min 2 per 33. Oke, sisanya yang ini lakukan hal yang sama juga ya. Berarti ini untuk yang min
berapa? Min 10 kali berapa ini? 17 ya. Berarti kita hapus yang ini kotretannya. Sebentar, kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang punya ruangan yang banyak di sini. Jadinya kalau kita hitung di situ adalah berapa tadinya? Berapa? Min 10 per 27 dikali dengan berapa? 17 per 44 ditambah 11. Ini langsung aja. 54 itu berapa? Tadi itu 27 kali 2 ya. Kita buat seperti ini. Oke, ini bisa dibuat jadi berapa? Sederhana ya. Ini jadinya 5, yang ini jadi 5, yang ini jadi 22 ya. Kita tulis dulu min 5 kali 17. Yang ini berarti 27 dikali 22 ditambah dengan 11 per yang ini 27 kali 2. Oke, ini bisa dilihat ya, sama seperti tadi, ini 22, ini 2, berarti butuhnya 11 ya. Jadi kita tulis di sini min 5 kali 17 samakan penyebutnya ditambah dengan ini 11 kali 11 dibagi 27 kali 22. Nah, ini 11 kali 11 121 kan. Ini kalau kita hitung 5 kali 1 50 dengan 5 kali 7 35 jadi 85 ya. Jadi min 85 ditambah 121 per 27 kali 22. Ini sama dengan berapa? Di sini hasilnya adalah 36 ya. 36 per 27 ini sama dengan yang tadi berarti ya. 36 itu kalau kita hitung seperti yang tadi, ini kita bagi berapa tadi? Bagi 9 jadinya 4, ini jadi dapat 3. Terus yang ini kalau bagi 2 jadinya 2, yang ini jadinya 11, jadi 2 per 33. Tapi yang ini positif, kalau yang tadi negatif. Ini jadinya 2 per 33. Nah, oke, ini adalah baris keduanya. Jadi berubah baris keduanya menjadi 0 di sini, terus 1 ya. Terus ada 5 per 33. Sorry, kenapa jadi ke situ? Oh, ini ya, 0 harusnya. Kan kita mau menolkan itu ya. Jadi ini bukan 5 per 33, melainkan di sini 0, 1, 0. Oke, ini udah semakin dekat. 0, 1, 0. Sorry. 0, 1, 0. Di sini. Terus apalagi yang ini adalah 5 per 33. Terus ini ada min 2 per 33, lalu yang ini 2 per 33. Oke. Nah, tinggal sekarang baris pertama yang berubah. Di situ baris pertama, kita hapus saja yang ini. Oke, ini kita hapus dulu biar leluasa lahan kotretannya. Ya. Bentar. Oke, ini udah semuanya terhapus. Ya, baik, kita lanjutkan ke sini. Operasi berikutnya adalah min 2 kali baris ketiga ya. Min 2 kali baris ketiga itu berapa? Baris ketiganya itu 0 di sini, terus ada 0 lagi, terus ada 1 berarti jadi min 2. Yang ini menjadi berapa? Ini jadi oke, ini jadi min 2 kali saya tulis aja begini ya. Kali min 9 biar nanti sama dengan yang tadi metodenya. Ini kali, oh ini langsung ini per 22 ya, per 22 karena ininya min 2 aja. Terus yang ini min 2 kali 5, nah, padahal bisa ya udahlah gini aja dulu. 44, terus min 2 kali 17 kali 17 per 44 juga. Ini bisa dibagi 2 sih sebetulnya. Oke, ini baris ke-1 ya. Baris ke-1-nya berapa aja? Di sini baris pertama yang awal yaitu 1, 5, 2 ya. Jadinya 1, kemudian 5, kemudian 2 di sini, terus ada 0, ada 0, ada 1. Oke, ini ditambahkan. Yang ini hasilnya adalah
berapa? 0 ditambah 1, ini baris pertama ya. Ini 1, ini 5, ini 0, oke. Nah, ini min 2, min 9, berarti ini 2 kan bisa dicoret ya. Bisa dicoret, jadi bagi 2 jadi 1, ini bagi 2 jadi 11. Ya, jadi min 9 per 11 berarti ini ya. Min 9 per 11. Sorry, ini min dengan min, jadi plus. Jadi 9 per 11 saja. Terus ini juga sama, 2 dengan 44. Ya, jadinya min 5 ini per 44 bagi 2 itu 22 berarti. Ya, terus nanti kita punya di sini apa namanya, min 2 kali ini 2 juga bisa jadinya bisa hilang ya. Min 2 kali ini jadinya ini tambah 1 ya. Oke, kita tulis di sini jadi min 17 per 22 ya, karena udah dibagi ditambah dengan 1 itu 22 per 22 jadinya. Di sini 22 berarti tambah ini 5 per 22. Oke, yang ini adalah 5 per 22. Maka baris pertama kita punya di sini adalah 1, kemudian ada 5, kemudian ada 0, kemudian di sini ada 9 per 11, kemudian di sini min 5 per 22, yang ini adalah 5 per 22. Oke, kita lanjutkan. Ya. Berarti tinggal satu lagi yang ini ya. Satu lagi yaitu menolkan angka 5 ini. Dengan cara apa? Kita lihat di sini min 5 berarti. Min 5 kali baris kedua ditambah dengan baris pertama. Oke. Yang baris ketiga itu tidak berubah lagi. 001. Terus ada berapa ini? Min 9 per 22. Ini ada 5 per 44, ini ada 17 per 44 juga. Oke, ini 0, nggak berubah juga baris kedua. Ini ada 5 per 33 tetap, ini juga min 2 per 33, ini juga 2 per 33, ini tetap. Kemudian yang ini baris pertama, oke, 5 min 5 kali baris kedua, saya kotret di sini saja di sini ya. Min 5 kali baris kedua, ini jadinya berapa? Baris keduanya, berarti ini 0, ini ada min 5, kemudian ini ada 0, ya, kemudian yang ini, sorry, kenapa di garis ya? Oke, ini min 5 kali 5, jadinya min 25 per 33, ya, kita geser dulu. Oke. Nah, terus yang satunya lagi min 5 kali ini jadinya plus ya, 10 per 33 jadinya. Ini 10 per 33, terus yang ini juga jadi min, yang ini min 10 per 33. Oke, ini baris ke satunya isinya berapa tadi? Sebentar. Tarik ke bawah. Oke, itu ada baris pertama di sini 150. Ya, 150, terus yang itu adalah 9 per 11, terus yang ini min 5 per 22, yang ini 5 per 22. Oke, kalau kita jumlahkan, ya, plus ini jadinya 1, ini 0, ini 0, nah sekarang tinggal min 25 per 33, ini 9 per 11, ini ada 9 dengan 33, bisa disederhanakan. Ya, kita lihat di sini. Jadinya kita punya berapa? Min 25 per 33 ditambah dengan 9 per 11. Begitu ya. Jadi kalau kita hitung di sini 9 per 11. Jadi kita buat ke 33 aja. Jadinya ini tetap min 25 per 33. Berarti yang ini ditambah dengan ini 3 ya, jadinya 27 per 11, jadinya berapa? 2 ya, per 33, jadinya 2 per 33. Oke, yang ini hasilnya 2 per 33. Lalu yang ini juga sama, kita bisa hitung di sini aja kayaknya ya, atau di mana ya, ini kita geser aja kali ke atas ya. Oke. Yang ini 10 per 33, berarti kita di sini punya 10 per 33 ditambah atau dikurangi dengan
5/22. Oke, ini kalau kita buat jadi berapa? Yang ini 33 itu, oke kita pecah dulu. Ini jadi berapa? 11 kali 3 ya. Berarti. Terus yang ini dikurangi dengan yang ini tuh 11 kali 2. Oke, berarti kita maunya kemana ini? Maunya kita buat disamakan ke 11, berarti kita samakan mereka ke bentuk ini. Berapa? 11 kali 3 kali 2. Gitu aja ya. Berarti kita samakannya ke sini. Yang ini berarti kali 2 jadinya 20. Ya, terus yang 10 ya. Terus yang 11 ini itu jadi kali 3 ya, karena kurang 3 ya di situ. Jadi ini min 15. Oke, jadi kita punya berapa? 20 dikurangi 15 itu adalah 5 ya. Ini 5 per ini 66. Ini nggak bisa disederhanakan lagi, jadi ini udah cukup di sini 5 per 66. Ini sama nih, min 10 dibagi 33 ya. Coba kita lihat, tapi ini yang gede kan min 10-nya. Ya, min 10-nya yang besar berarti yang ini min 5-nya. Yang besar berarti ini sisanya bakalan jadi negatif ya, karena ini min 20 ditambah 15 jadinya nantinya. Jadi ini min 5/66. Oke. Nah, itu adalah baris pertamanya. Jadi kita pindahkan itu ke baris pertama. Di sini kita punya jadinya 1. Nah, ini udah jadi identitas ini ya. Ini 1, kemudian 0, kemudian 0 di situ ya, terus ada 2/33, ini 2/33, lalu ini ada 5/66, lalu yang ini ada min 5/66. Oke, nah jadi dari sini ini kan I ya, yang ini adalah A inverse berarti ya. Jadi apa A inverse-nya? A inverse-nya itu adalah berapa? Ini jadi 2/33, terus ada 5/66, ada minus 5/66, ada 5/33 di situ, terus ada minus 2/33, ada 2/33, terus ada min 9/22, ada 5/44, dan ada 17/44. Oke, ini adalah A inverse-nya. Nah, kalau kita mau buat ini bisa disamakan bisa disederhanakan ya. Ini kita keluarkan aja pecahannya. Itu kan tadi gara-gara apa pecahan itu tadi kita menyederhanakan di sini ya. Di bagian atas ini ada yang disederhanakan dengan berapa tadi saya? Ah, ini 100 min 132 ya. Kita coba min 132. Oke, min 132 berarti di sini kita keluarkan aja min 132-nya. Jadi A inverse itu bentuknya bisa jadi seperti ini, min 1/132. Ya, 33 itu berapa? 4 kalinya kan? 4 kalinya 33 itu kalau kali 4 itu adalah 132 ya. Tapi ini negatifnya yang saya keluarkan, berarti di sini kita punya berapa? Min 8 kalau kali 4 ya. Min 8, terus yang ini jadi min 10 kali 2 ya. Yang kali 2, jadi 66 kali 2 itu 132. Terus yang ini juga sama, ya ini karena min ya, berarti yang ini jadi positif, ya ini jadi 10. Terus yang ini 33 tadi jadi min 20, jadinya kali 4. Terus yang ini 33 kali 4 juga jadi min, tapi ini min, ya jadi min, jadi di sini positif, jadi 8. Terus ini 33 kali 4 juga keduanya, jadi min, ini minnya udah di situ, jadi tinggal, oh ya ini jadi min 8, berarti 22. Berapa kali untuk 132 itu berapa ya? 6 kali ya. 6. Oke, 6 betul. 6 kali berarti di situ jadi 54 dan ini 44. Tadi berapa? 3 kalinya. 3 kalinya berarti kali ini jadi minus 15. Terus yang ini minus 51 ya kalau 3 kalinya. Jadi minus 51. Oke. Nah, ini kita bisa tulis seperti ini alternatif jawaban pertama.
Kemudian ini alternatif kalau ada jawaban kedua di sini. Ini pastinya dia akan menjadi 1 per determinan dikali dengan adjoin-nya A. Nah, kalau kamu mau lihat di sini adjoin A itu ya kondisinya akan seperti ini. Ini pasti ini adalah nilai determinannya. Nanti kita lihat di bagian yang kedua ya. Oke, jadi ini jawabannya untuk nomor pertama. Ya, saya nomor 1. Lalu kita lihat, ini udah ya nomor 1 selesai. Kita lihat pertanyaannya ada di atas, kita scroll ke bagian sini. Nah, tentukan determinan matriks A dengan ekspansi kofaktor. Oke, ini cukup sederhana yang ini ya. Kita geser aja soalnya, biar kita pakai yang sebelah sininya. Oke, nah tentukan determinan matriks matriks A ya. Matriks A itu tadi yang ini ya, matriks A-nya. Terus berarti kalau kita mau hitung determinan A, berarti dengan menggunakan ekspansi kofaktor, kita buat, kita akan gunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama aja, ada nolnya di situ ya. Maka kita punya 4 ya, dikali dengan berapa? 1252 jadinya ya. Karena ini baris pertama, kolom pertama kita hilangkan, jadi tinggal 1252. Terus yang ini karena indeksnya di sini kan berarti ini 11, ini 12. 12 itu kalau dijumlahkan akan ganjil, maka di sini negatif. Negatif 5 dikali dengan determinan dari berapa? 11, 2, 1, 2. Oke, ini kalau 0 ya udah ditambah 0. Jadi kita tinggal ngitung 2 suku ini aja. Oke, ini 4 dikali berapa? Yang ini hati-hati, 1 kali 2 itu adalah 2 dikurangi 10 ya, dikurangi 10, dan ini minus 5. Yang ini adalah 22 dikurangi 2 ya. Maka kita akan memperoleh ini 2 kurangi 10 itu adalah min 8 kali 4 adalah min 32 dikurangi 5 kali berapa? Sorry, ya udah saya tulis aja. 22 kurangi 10. 22 kurangi 10 itu 20 kali 20 berarti kita punya di sini min 32 dikurangi 100 sama dengan min 132. Nah, ini kan yang tadi itu ya, bentuknya sama ya. Tadi 1 per min 1 per 132, berarti kan ini betul determinannya adalah min 132. Nah, itu adalah jawaban bagian B. Sekarang kita lihat tunjukkan bagian ini ya, bagian C-nya. Tunjukkan bahwa katanya di situ ini A transpose determinan dari A itu sama dengan determinan dari A transpose. Kita lihat dulu A transpose-nya. A transpose-nya di sini berarti 450 ya, kita buat di sini jadinya baris 1 jadi kolom 1 450, ini kan A transpose. Terus 11 12 baris kedua jadi kolom 2. Ini 152 ya, baris ketiga jadi kolom 3. Maka determinan dari A transpose kita gunakan ekspansi kofaktor sepanjang ini aja. Atau sepanjang ini juga boleh, 022 cukup lumayan sederhana ini yang ini ya. Kita coba ini sepanjang baris ketiga ini ya. Ada 022 soalnya di situ. 0 dikali ya udah 0, enggak ada dikali apapun tetap jadi 0 saja. 0 ditambah ini yang ini 2. Sorry, 2 itu berarti ini berapa? 31, yang ini 32, harusnya negatif di situ karena ganjil penjumlahan dari indeksnya. Jadi ini min 2 dikali berapa? Ini berarti yang ini kolom keduanya hilang, tinggal 4155 ya. Terus ditambah dengan 2 kali ini, saya geser dulu. Ya. 2 kali berapa yang ini berarti 4, 11, terus ini 5 ke 1 ya. Maka kita memperoleh di sini 0 min 2. Ya, min 2, terus yang ini berapa? 4 kali 4, 4 kali 5 20. 20 dikurangi 5 di situ ditambah dengan 2 kali
Ini 4 kali 1 4 dikurangi dengan 11,55 jadinya 55 ya. Betul nggak? 4 dikurangi 5 kali 11 ya. 5 kali 11. Oke, ini 55. Selesai, berarti yang ini minus 2, yang ini kalau dibuat itu berapa? Jadi min 3 jadi berapa? 15 ya. 15 ditambah dengan 2 kali ini min 51. Jadi kalau kita lihat di sini ada min 30 ditambah dengan ini 2 kali 50 itu adalah 100. Jadi min ya. Ini tidak plus, jadi min 102 ya. Ini jadi min 102. Maka kita akan memperoleh di sini tambah min 30 jadinya min 132. Oke, jadi dari situ kita bisa lihat bahwa determinan A itu sama dengan determinan dari A transpose. Karena sama-sama nilainya adalah 100 min 132. Oke, itu adalah jawaban nomor 1 ya. Kalau bagian B dan C-nya ini cukup sederhana, bagian A-nya ini cukup lama ya. Oke, ya itu adalah jawaban nomor 1. Kita lihat sekarang nomor berikutnya. Nomor 2 ya. Ini nomor 1-nya, terus nomor 2-nya ini. Nah, ini masalah sistem persamaan linier. Pindahkan aja ke papan tulis. Oke. Tertarik ini. Ya. Nah, kita punya SPL seperti ini dan perhatikan bahwa ini memang disetting sama ya. Matrik koefisiennya di sini kan jadi berapa? A itu kalau kita tulis dalam bentuk AX sama dengan B ya. AX sama dengan B, sorry. Kita ganti aja. Ini AX sama dengan B, berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan, perhatikan ya, ini 4. Kemudian ini 5, terus ini 0, nggak ada Z-nya, terus ini 11, 1, 2. Terus ini 1, 5, 2. Nah, ini X-nya tadi XYZ ya. X-nya sama dengan, X kecil aja, XYZ. Terus B-nya jadinya berapa? B-nya jadinya 2, 3, 1 ya. 2, 3, 1. Nah, di sini diminta untuk menggunakan inverse matrix ya, mencari solusi tapi dengan menggunakan apa? Inverse dari matriks A-nya. Nah, ini matriks A-nya kan tadi kita udah hitung. Perhatikan bahwa matriks A di sini ternyata sama bentuknya dengan matriks yang ada di nomor 1 di sini ya. Di nomor 1 itu 450 ya, 11 12 152, ini juga sama 450 11 12 152 ya. Berarti A inverse-nya itu sudah dihitung ya tadi di nomor berapa? Di nomor 1 ya. A inverse-nya tadi kita udah hitung di sini di nomor 1 dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi di sini kamu nggak perlu ngitung lagi ya, nggak perlu menghitung lagi A inverse-nya berapa. Nah, ya. Jadi di sini kita bisa ambil bagian yang ini juga boleh. Ini bisa di ini nggak ya, di copy gitu. Bisa nggak ini ya? Kalau saya ambil, nah terus saya copy, bisa nggak? Sebentar, ini saya copy aja ke sini. Atau mau ambil yang ini juga boleh ya. Tapi saya lebih enak pakai yang ini sepertinya ya. Ada jadi pecahannya dikeluarin, itu lebih enak jadinya pakainya. Bisa nggak kita copy di situ ya? Coba. Nah, ini A inverse. Nah, ini kita simpan di sini, bisa nggak? Pas. Bisa. Oke. Ya, sangat bahagia sekali ini. Jadi A inverse-nya kita punya ini ya. Ini udah. Oke, ini kita punya. Ya udah, kita tempatin aja di sini. Nah, ini A inverse-nya, ya kan? Ini A inverse-nya, ini kita hapus saja.
Nah, jadi A inverse-nya udah kita hitung di bagian pertama sebetulnya. Jadi untuk menghitung di bagian ini kita nggak perlu lagi untuk apa? Untuk menghitung lagi A inverse-nya ya. Jadi kan ini diminta untuk menggunakan ini ya, diminta untuk menggunakan inverse matrix, inverse matrix. Jadi idenya bagaimana? Idenya itu adalah kita buat ini AX sama dengan B, X-nya itu sendiri kita bisa hitung dengan cara A inverse dikalikan dengan B ya. Nah, inverse-nya itu kalau kita hitung lagi, ya itu bentuknya kan dia menjadi bisa kita bisa menghitungnya dari 1 per determinan atau dengan yang tadi OBE juga bisa kita hitung atau dari sini 1 per determinan apa? Determinan dari A dikali dengan join A dan itu kita nggak perlu menghitung lagi ini ya karena kita udah punya di sini ya. Kita udah punya di bagian A tadi ya, A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, ini kalau kita hitung pun ini akan sama, akan menjadi seperti ini karena determinannya tadi min 132 ya. Oke. Nah, berarti sekarang tugasnya kita tinggal menghitung A inverse dikalikan dengan B ya. Itu adalah X-nya. Jadi X, Y, Z. Nih, X, Y, Z ya, itu sama dengan A inverse. Nah, ini kita tulis dulu di sini aja. X sama dengan A inverse dikali dengan B. Oke, A inverse-nya itu adalah min 1 per 132. Terus ini ada min 8, min 10, terus ada 10, min 28, min 8, ini 54, min 15, min 51. Oke. Terus dikali dengan B. B-nya di sini 2, 3, 1. Nah, ini kan kita bisa hitung di sini min 1 per 32. Ya. Min 1 per 32 kita geser dulu ke atas. Yap. Nah, oke. Ini jadi berapa? 8 kali 2 jadinya 8, min 8 kali 2 itu min berapa? 16 ditambah min 30 atau jadi min 30 aja langsung ditambah 10. Terus yang ini 2 kali 2 jadinya berapa? Min 40 ya. Ditambah dengan 24 dikurangi 8. Terus 54 kali 2 itu berapa? 108 ya. Oke, 108 kemudian min 45 di situ. 3 kali 5. Oke, ini betul, ini 45 terus di sini min 51. Nah, oke. Ini kita tinggal menghitung bagian ini aja ya. Nanti kita akan dapatkan apa? Kita akan mendapatkan bentuk dari A inverse di situ. Ya. Jadinya kalau kita hitung di sini berapa? Min 8, min 10. Jadi berapa? Min ini jadinya berapa ini ya? 10 ini oke, ini 10 jadi min 20, ini jadi min 36 ya. Yang ini jadi sama dengan saya tulis di sini aja sama dengan min 36, yang ini min 40 tambah 8 di sini jadi min 48 tambah 24 itu adalah min jadinya 24. Sorry, ini ada minnya di sini 1 per 132 min ya ini. Terus yang ini 108 di sini 40 50 berarti 90 96 ya. Jadi 108 berarti tinggal sisa 12. Ini tapi positif ya. Karena yang ini lebih besar, 108. Oke. Maka kita punya di sini X-nya berapa? X-nya sama dengan min. Min kali min jadi plus, jadinya 36 per 132. Ya. Terus atau kalau kita sederhanakan di sini akan menjadi berapa? 3 per 11 ya. Itu X-nya, kemudian Y-nya di sini akan mendapatkan 24 per 132 atau kalau kita sederhanakan ini akan menjadi berapa bagi 12? 2 per 11 ya. Terus kita punya berikutnya
Ini saya tulis ke bawah saja. Ya, kita punya berikutnya X, Y, Z. Z-nya pun sama di sini bisa disederhanakan ya, 12 per min ya. Min 12 per 132. Kalau kita sederhanakan menjadi berapa? Min 1 bagi 12, jadi min 1 per 11. Oke, ini semuanya per 11 ya. Oke, jadi kita punya X, Y, Z. Ini kita juga bisa tulis berarti kalau begitu. Jadi min 1 per 11. X, Y, Z-nya di sini 36, jadi berapa? Berapa tadi? Min 3 ya. Min 3, terus atau ini minnya dibuang juga boleh, nggak ada masalah. Ini min 3, terus ada min 2, terus ada 1. Jadinya nanti ini kalau 3 per 11, 2 per 11, dan min 1 per 11. Oke, ini adalah isi dari solusi dari sistem persamaan linearnya, X, Y, Z-nya. Oke, jadi kesininya cepat, cuman di awal aja pakai shock terapi, di awal udah OBE gitu, dan itu cukup lumayan panjang. Nah, kalau dari situ moodnya udah hilang, nah kesininya akan berantakan ya. Oke, aturan Cramer. Yang kedua, kita gunakan aturan Cramer untuk mencari SPL tersebut, dan nanti kita bandingkan, itu harus sama. Kalau misalkan hasilnya nggak sama, nah itu juga bikin stres juga. Ini mana yang salah gitu ya. Nah, itu kita cek di sini. Sebentar, kita geser aja dulu. Kita lihat A, B, C-nya di sini. Nah, yang kedua dengan menggunakan yang B ini pakai aturan Cramer. Kita dapatkan terlebih dahulu apa namanya si A-nya. Kita tulis di sini biar nanti bisa kelihatan. 4, 5, 0, terus berapa? 11, 1, 2, terus ada 1, 5, 2. Oke. Terus B-nya kita punya berapa? 2, 3, 1. Oke, nah kita geser aja. Sekarang kita geser papannya ke sini. Nah, tadi dari sini kan kita punya apa? Determinan dari A kita udah hitung. Jadi nggak usah ngitung lagi di sini ya. Determinan A itu adalah min 132 ya. Nah, sekarang kita akan mencari karena XI itu kita bisa hitung dengan cara apa? Dengan cara determinan AI gitu ya, dibagi dengan determinan A. Itu untuk apa namanya? Aturan Cramer ya. Kita bisa pakai aturan Cramer yang untuk mencari ini ya, determinan matriks A. Oke, kita cek satu persatu. A1-nya berarti di sini kita ganti kolom pertamanya dengan B di situ. Jadi 2, 3, 1 di sini, terus ada berapa? 5, 1, 5 itu ya, betul. 5, 1, 5, terus ada 0, 2, 2. Nah, berarti kalau kita hitung determinan dari A1, itu kita gunakan ekspansi kofaktor aja. Ekspansi kofaktor sepanjang ini aja ya. Kita lihat ini sangat sederhana. Sepanjang kolom ketiga berarti ini 0 jadinya. Terus kalau 2 itu jadinya negatif ya. Karena di sini kan indeksnya sebentar. Ini kalau kita hitung 21, 22, ini 23. Jadi indeksnya itu negatif karena pangkatnya ini pangkat ganjil. Indeksnya kalau dijumlahkan ganjil jadinya. Situ jadi min 2 dikali, nah ini kita 25, dan ini kita buat minornya 25, 15. Ya. Terus ditambah dengan 2 ya. 2 ini yang ini positif. Jadi tinggal 25, 31. 25 terus 31. Oke, nah jadi dari sini kita memperoleh minus 2, yang ini 10 dikurangi 5 ya, 10 kurangi 5 ditambah dengan 2, ini 2 dikurangi 15. Oke, jadi kita memperoleh, kita bisa langsung aja nanti ya. Di sini kita memperoleh berapa? Min 10 ya. Ini min 10, yang ini 2 kurang 15 min 13, tak kali 2 jadi min berapa? 26. Jadi hasilnya adalah min 36. Oke, ini min 36, jadi X-nya dari sini adalah sama ya, berarti X-nya sama dengan determinan dari
A1 dibagi dengan determinan dari A. Determinan A1-nya adalah min 36, determinan A-nya itu min 132. Jadi ini kalau kita sederhanakan, ini jadi positif 36 per 132. Tadi berapa di sini kalau kita bagi ya dengan berapa? Dengan berapa tadi? 12 ya. Bagi 12 ini akan menjadi hasilnya 3 per 11. Jadi ini sama dengan yang hasil tadi ya. Jadi cukup melegakan di situ. Sekarang kita lihat A2. A2 berarti kolom keduanya ya. Kolom keduanya kita ganti dari matriks A. Matriks A-nya berapa tadi ya? Nah, ini jadi yang 515-nya ganti dengan 231 dengan B ini ya. 4, 11, 1 berarti tetap di situ. Oke, yang ini 4, kemudian ini 11, kemudian 1, yang 515-nya itu kita ganti dengan 231, lalu ini 022 tadi ya, 022. Oke, dari sini kita akan memperoleh determinan A2-nya, kita gunakan ekspansi kofaktor, masih sama, kita gunakan yang ini aja, ada nolnya soalnya jadi favorit ya. Jadi ini 0 dikurangi 2 kali berapa di situ? Minornya berarti untuk yang ini 4211. 4211, oke. Nah, kita geser dulu aja. Oke, ya. 4211, terus ini ditambah berapa? Ditambah 2 dikali dengan berapa di situ? 4211, yang ini mana? 2. Nah, ini 42 11 3 jadinya. 4, 2, kemudian 11, kemudian 3. Ya, kalau kita hitung di sini adalah min 2, yang ini berarti 4 dikurangi 2, ditambah dengan 2, yang ini 12, dikurangi 22. Hasilnya, yang ini min 2, dikali 2, itu adalah min 4, ditambah yang ini 12, kurangi 22, itu adalah min 10, kali 2 jadi min ya. Oke, ini min 20, jadi hasilnya adalah min 24. Oke. Ya, maka A2 berarti untuk Y ya. Y-nya itu adalah kita bisa hitung dengan determinan dari A2 dibagi dengan determinan dari A. Ya, ini determinan A2-nya adalah minus 24, yang A-nya minus 132. Ini kalau kita lihat di sini ada negatif dengan negatif, berarti dia jadi positif seperti ini. Kalau kita bagi dengan angka 12 dengan yang bilangan yang tadi yang sama, maka kita punya di sini 2 per 11, dan ini hasilnya sama dengan yang ada di aturan apa tadi ya, yang menggunakan inverse ya. Oke, itu Y-nya. Terus kita lihat untuk Z-nya. Berarti dari A3. Ya, A3 kolom ketiganya kita ganti ya. Jadi kita punya di sini 4, 11, ini 1, ini tetap 515 ya tadi di sini. Nah, sekarang kolom ketiganya ganti dengan 2, 3, 1 jadinya. Oke, maka determinan dari ini enggak ada nolnya ya. Determinan dari A3 itu kita lihat, gunakan aja ekspansi yang banyak satunya. Oke, ini ya kita punya ini lumayan sederhana ya karena banyak satunya. Jadi ini 1 dikali minornya berarti ini 5213 ya. 5213, terus ini karena negatif ganjil jadinya min ya, min 5 dikali berapa? 4, 2, 11, 3 ya. Oke, kita geser dulu papannya. Oke. Nah, di sini ditambah 1 dikali dengan ini. Berapa ini? 4, 5, 11, 1 berarti. Ini ada 4, 5, kemudian 11, 1 ya. Maka kita memperoleh di sini 15 kurangi 2, langsung seperti ini aja, kali 1 kan tetap. Ini 5. Ini 12 dikurangi 22 ya. Ini 4 kali 3, 2 kali 11. Ditambah dengan yang ini 4 kali 1, determinan dari sini 4 dikurangi dengan 55. Maka kita akan memperoleh di sini
berapa? 15 min 2 itu 13 dikurangi dengan 5 kali berapa ini? Min 10 ya. Min 10 ditambah dengan ini min berapa? 51. Oke. Nah, jadi kita punya di sini, ini kita tulis dulu 13 min, jadi plus ya, plus 50 ditambah dengan, ini min 50, min 51. Nah, ini kan 50 ditambah berapa? Dikurangi ya. Ini 50 dikurangi ini kan berarti min 1 ya. Jadi 13 dikurangi 1 jadinya. 13 kurangi 1 berapa? 12. Oke. Nah, ini kita punya berarti di sini solusinya adalah apa? Solusinya Z itu dari sini kita bisa hitung dengan cara determinan A3 dibagi dengan determinan dari A itu sama dengan di sini determinan A-nya A3-nya 12 per determinan A-nya min 132. Jadi ini akan menjadi negatif kalau bagi 12 ini 1 11. 1 per min 1 per 11. Ya, oke. Nah, jadi kita memperoleh hasil yang sama ya untuk X, Y, Z-nya. Di sini tadi kita punya hasilnya pun sama ya. Di mana ya? Di atas tadi. Nah, ini ya. Jadi X-nya dari yang inverse itu 3 per 11, Y-nya 2 per 11, Z-nya min 1 per 11. Begitupun yang ini ya. Y-nya adalah 2 per 11, terus tadi X-nya di sini adalah 3 per 11, terus Z-nya tadi di sini min 1 per 11. Oke, jadi sama dan itu cukup melegakan ya hasilnya ya. Oke, nah ini adalah jawaban nomor 2 ya. Jawaban nomor 2 di sini. Oke, berikutnya kita akan menghitung yang bagian nomor 3. Kita geser aja ini ya. Nomor 3. Gimana tadi soalnya? Ini ya. Ini soalnya terus, nah ini kita lihat nomor 3 di sini. Iya. Oke. Mungkin kita bisa ambil udah soalnya. Terus kita ke sini tarik. Nah, ini jadi besar ya. Oke. Kenapa nggak bisa pindah ya? Ya udah biarin aja di situ lah. Ya. Oke, di sini diketahui vektor berikut U-nya sama dengan A min B plus C ya. Di situ CK plus V-nya sama dengan min 3I plus 2J min K ya. Maka di situ diminta ABC-nya itu berturut-turut adalah digit terakhir NIM. A-nya adalah digit terakhir NIM, B-nya berarti digit kedua terakhir NIM, C-nya berarti digit ketiga terakhir NIM dari masing-masing mahasiswa. Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana U.V. Nah, ini cukup sederhana, yang ini cukup cepat berarti ya. Harusnya. Kita harus punya NIM dulu ya, NIM-nya. NIM. Misalkan saya contohkan aja, NIM-nya adalah 11031 terus 93. Ini punya siapa nih NIM? 93154. Nah ya. Maka dari sini kita ambil 3 digit terakhir, A-nya adalah digit terakhir, NIM adalah 4 berarti, kemudian B-nya adalah 5, kemudian C-nya sama dengan 1. Maka kita memperoleh vektor U-nya di sini berarti A-nya tadi berapa? 4 ya, jadi 4I, B-nya adalah 5, jadinya min 5J, kemudian ditambah C-nya 1 jadi K. Ya, kemudian V-nya enakan yang 001 gitu ya, itu bagus itu. Kalau 0 nanti perhitungannya cukup sederhana nantinya. Oke, ini min 3i tetap ini V-nya min 3i plus 2j min K. Oke. Yang pertama di sini yang diminta adalah hasil kali titiknya. Hasil kali titiknya kita hitung. Ya, ini A-nya, yang A itu adalah U.V. Nah, U.V di sini kita bisa hitung U-nya apa? 4, kemudian min 5, kemudian 1.
lalu dot V-nya adalah min 3, kemudian 2, kemudian min 1. Jadi kita memperoleh 4 kali min 3 itu adalah min 12. Ya, atau saya tulis saja mungkin biar lebih jelas dari mananya. Ini kita punya 4 dikali minus 3, ya, ditambah dengan min 5 dikali 2, ditambah dengan 1 dikali min 1. Ya. Jadi yang ini adalah min 12 ditambah yang ini berarti min 10, kemudian ditambah ini min 1. Oke, ini negatif semua ya. Min 22 jadinya min 23 dengan yang satu itu ya. Oke, itu A-nya. Ini yang ini cukup cepat ya. Oke, berarti kita berikutnya adalah yang B. B itu tadi apa? Hasil kali silangnya ya. B itu U cross V jadinya ya. U cross V-nya berapa di situ? Nah, ini kita posisikan IJK di sini, IJK. Lalu yang ini adalah U-nya 4, kemudian min 5, kemudian 1. Lalu di sini ada min 3, 2, min 1 ya. Nah, kita gunakan ini kan determinan. Kita gunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama ya. Ini IJK jadinya nanti kita punya I dulu. Untuk yang I, ini kita tulis minornya aja dulu. Jadi ini ada min 5, 1, kemudian 2, min 1, I. Nah, kalau J, karena dia ada di indeks yang ganjil, maka ini negatif. Ya. Terus ini ada 4, 1, min 3, min 1, J. Ya. Terus K-nya ditambah, ini positif, 4, min 5, kemudian ini min 5, terus berapa? Min 3, 2K ya. Oke. Ini sama dengan kalau kita tulis di sini ada determinannya min 5 kali min 1 jadinya 5 minus 2I. Terus dikurangi dengan yang ini 4 kali min 1 ini ya, min 1 ya. Ini min 1 jadi min 4. Min 4 ini jadi min 3 dari plus 3J. Ya, ditambah dengan ini 8, ini jadi negatif, ya negatif jadi tapi ini masih negatif ya karena ini negatif kali negatif, ini 15K. Oke, sehingga kita memperoleh di sini 5 kurangi 2 itu 3I ya, dikurangi ini min 4 jadi plus ya, plus dengan yang di depan jadi plus J. Kemudian ini 8 dikurangi 5, 15 itu adalah min 7K. Oke. Jadi kita punya U cross-nya, U cross V-nya adalah 3I plus J min 7. Oke. Nah, ini kita punya U cross V-nya jadinya 3,1, min 7. Oke, tadi kita punya pertanyaan yang dimintanya adalah apa? Di sini ada sudut ya. Oke, sudut nanti kita lihat yang ini dulu biar sekaligus. Luas segitiga yang dibentuk oleh vektor U dan V. Nah, luas segitiganya dari sini kita kan punya U cross V ya. Kita punya U cross V, maka segitiganya di sini ini yang apa? D ya, yang bagian D di sini. Yang bagian D. Maka untuk menghitung luas segitiga itu, ini D. Luas segi itu sama dengan setengahnya dari jarak antara hasil kali antara U cross V di situ. Dan U cross V-nya kan udah ada, tinggal kita hitung aja jaraknya ya. Jadi U cross V-nya kan udah ada, tinggal ininya apa? U cross V-nya berapa di sini? Ini sama dengan akar dari yang ini 3 kuadrat jadi 9 ditambah ini 1 kuadrat tetap 1 ditambah min 7. Ya ini yang ini enggak konsisten. Oke, ini min 7 kuadrat jadinya. Oke, ini 49 tambah 1 jadi berapa? 50 tambah 9 akar 50. Akar 59 berarti luas dari segitiga itu yang dibentuk oleh U dan V itu adalah setengah dari akar 59 ya. Ini bisa nggak bisa disederhanakan ya. Oke, udah seperti ini aja. Luas segitiganya berarti 1/2 kali akar
59. Udah selesai. Nah, sekarang kita lihat bagian C ya. Kita ke atas saja gesernya biar dekat dengan soal. Nah, ini ya. Oke, nah ini besar sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V. Perhatikan karena kita sebetulnya sudah punya hasil kali titiknya, di sini min 23, berarti kita bisa menerka bahwa sudutnya itu karena ini negatif hasil kali titiknya, maka sudut yang dibuat itu adalah sudut tumpul. Ya, ini kita tulis bagian C, ini sudut tumpul ya. Kenapa sudut tumpul? Karena U dot V-nya itu sama dengan kurang dari 0. Nah, tapi kita hitung di sini sudutnya berapa? Kita bisa lihat dari cos alfa itu adalah apa? Itu adalah hasil kali U dot V di situ dibagi dengan panjangnya si U dikali dengan panjangnya si V. Nah, U dot V itu kan kita udah hitung di situ adalah min 23 dibagi dengan panjang U itu berapa panjang U-nya? Kita hitung dulu berarti di sini U-nya adalah ini. Kita geser papannya biar kelihatan U-nya yang ini 4. Ya, ini 4 min 51 terus ini V-nya kan. Oke, kita hitung di sini di mana ya? Oke, di sini kita buat kecil aja. Panjang U-nya itu berarti kita punya akar dari 4 kuadrat ditambah dari minus 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, jadinya ini berapa? Akar dari 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 tambah 25 ditambah 1, 26 ditambah dengan 16 itu adalah 42. Jadi ini akar 42 panjang U-nya. Akar 42 dikali dengan panjang V. Panjang V di sini V-nya udah di sini min 3, 2, min 1 ya, min 3 ini pakai akar min 3 jangan di sini, berarti ini sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat yang ini ya 2 terus ini min 1. Ini 2 kuadrat ditambah 1 min 1 ya, min 1 kuadrat. Jadi kita memperoleh di sini hasilnya akar dari 9 ditambah 4 ditambah 1, 10, akar 14 berarti ya. Ini jadi akar 42 dikali dengan akar 14. Kalau kita hitung di bagian ini, kita coba min 23 dibagi 42 itu adalah perkalian antara berapa? 7 kali 6 ya, 7 kali 6. Kemudian yang ini 14 itu adalah 7 kali 2 ya. Nah, ini 7-nya bisa keluar dong kalau seperti ini ya. Jadi min 23 dibagi dengan 7 akar 6 kali 2, 12. 12 pun itu kan bisa ya. Jadi 4 kali berapa? 4 kali 3 ya. 4-nya bisa keluar. Jadi min 23 per ini jadinya 14 akar 3. Oke, ini ya. Kita punya ini. Kalau kita lihat di sini kan min 23 dibagi dengan 14 akar 3. 14 akar 3 itu 23, sekian ya kan, 14 akar 3 itu ya. Jadi bisa melebihi dari 23 ini berarti min 0. Min 0, berapa? Ini sekitaran min 0,2. Jadinya ini kalau kita lihat di situ minus 23 dibagi ini akan lebih dari 23 sekian, 0,8. Ya ini berarti kan min 0 sekian berapa ya? Min 0,8 ya, min 0,9an lah ya. 0, ini kan tinggal dekat ke 1 ini, min 0,9 bla bla bla. Nah, jadi nanti si cos-nya ini dekat ke 1 tapi dia juga ada di sudut tumpul di sini. Sudutnya tumpul. Maka di sini kita bisa hitung alfanya, sebetulnya di situ alfanya dari kalau hasilnya min 0 ya, karena ini cos jadinya sama dengan itu. Ini akan sekitaran 161 lah, 161,5. Jadi sudutnya adalah alfanya sama dengan 161,5. Nah, itu adalah sudut yang ini sudutnya udah tumpul lebih dari 90 derajat.
Ini 161,5 derajat. Ya, mungkin lebih tepatnya bisa dihitung dengan kalkulator ya. Tapi kan ini lagi ujian, nggak bisa dihitung dengan kalkulator. Oke, dan itu adalah C-nya. Jadi A, B, C, terus D-nya udah, tinggal E-nya adalah proyeksi ortogonal. Nah, kita bahas di sebelah atas saja ke sini ya. Ini bisa dipindah nggak sih? Oke, ini bisa nih. Nah, kita pindah aja ke sini. Soalnya, nah, biar lebih leluasa. Oke, soalnya kita pindahin. Oke. Nabrak nggak nantinya ya? Sebentar. Nabrak. Kemana ini ya? Ya udah, nanti kita usahakan ke pinggirnya. Oke, proyeksi ortogonal. Perhatikan di sini proyeksi ortogonal V ke U. Ya, jadi proyeksinya tidak biasa. Ini untuk mengecoh aja sepertinya ya. Jadi ini proyeksi ortogonalnya dari V ke U terhadap U. Artinya di sini kondisinya adalah V dot vektor V dikali dengan dot produk dengan U ya, dibagi dengan panjangnya si U, jadinya biasanya kan panjang si V ya, U kuadrat dikali dengan U, panjang U. Nah, tadi kita punya V-nya adalah min 3 berapa? Ini udah dihitung kan tadi ya, udah kan dia punya berapa tadi, min 23 ya. Ini dot produk itu soalnya dia komutatif. Jadi V dot U atau U dot V itu hasilnya sama. Di situ tadi kita udah hitung min 23 dibagi. Ini tadi panjang si U juga kita udah hitung. Berapa tadi ya? Panjang si U sebentar. Nah, ini panjang U-nya adalah akar 42, berarti kalau dikuadratkan di situ akan menjadi 42 saja ya. Nah, ini jadinya akar panjang U itu jadinya 42. Tadi kan U-nya panjang U-nya aja akar 42. Oke. Ya udah, berarti tinggal dikalikan dengan U-nya. U-nya apa? U-nya di situ NIM ya, 4 min 5 kemudian 1. Udah, ini hasilnya ternyata. Udah selesai ya. Ya, kamu mau dihitung min 23 kali 4 dibagi 42 juga boleh, seperti ini juga udah selesai ya. Ini adalah proyeksi ortogonal vektor V pada U ya. Oke. Nah, sampai di sini ini pembahasan UTS ya yang sudah dilaksanakan di tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 3 November tahun 2020. Ya, sampai ketemu di video berikutnya yang mungkin kita akan membahas materi yang lain. Terima kasih. Salam matematika.